Gimana tuh rasanya kalau dicoret? Waduh. Mohon maaf ini. Salam, enggak ya? Salam. Nah biasanya sih kalau misalnya dicoret itu ya salam. Nah biasanya sih kalau misalnya dicoret itu ya bagi kita sih pasti sedikit down ya. Maksudnya semangat kita langsung berkurang. Kena mental. bisa. Kena mental, bahasa gaulnya tuh kena mental itu. Pastinya kena mental kalau saya ya kan. Soalnya begini. Kan kita dalam penulisan itu kita memang menguras semua ide kita ya. Menguras semua ide kita, terus teori-teori semua buku yang kita baca kita sudah tercantumkan di situ. Nah, istilahnya tuh segala kekuatan energi kita sudah kita cuapkan di situ. Luapkan. Luapkan ya, betul, luapkan di situ, sudah tulis di dalam situ. Sekali dicoret ya pastinya langsung kena mental sih. Langsung kayak down gitu, aduh, langsung lemah berlemah gitu kan, lemah letih lesu gitu. Berbangga-banggaan. Biasanya begitu kalau saya. Tapi untungnya ketika melihat teman kan, bukan berarti kita mendukung teman itu supaya dia dicoret, enggak, tapi menjadi motivasi gitu. Ketika saya dicoret skripsinya, tapi ada teman yang dengan saya tuh dicoret juga, jadi semangat gitu. Oh Iya. sama, ada teman saya juga. Waduh, begitu. ternyata kalau dicoret itu lihat orang lain coret, yes ternyata ada teman gitu kan. Jadi sama-sama ngerasa ya weh, kalau down sama-sama. Iya, gitu. betul. Tapi sebenarnya ada baiknya ada nggak Iya, baiknya juga Ya ya. betul, pasti ada baik dan nggak baiknya. Oke, ternyata di waktu penulisan skripsi ini juga ada ceritanya sendiri seperti Iya, itu. ada. Nah, Ceritanya sendiri. nah kan kalau kita nulis skripsi nih, Hmm. by the way kan Kak Agus ini apa penelitiannya, bukan penelitian tapi studi buku Studi ya. buku, Sedangkan ya. Kak Nando sendiri Penulis. Studi harus kasus, studi penelitian. penelitian seperti itu. Apa sih Kak bedanya studi buku juga penelitian? Jadi kalau Iya. studi buku itu ya benar-benar Jadi buku. ya harus kita benar-benar itu menggunakan ya buku itu yang lebih banyak. Oh, Ya buku-buku yang di perpus itu yang banyak. Ya, jadi itulah bedanya. Tetapi ya kalau di penelitian di luar ya, itu tentunya dari narasumber atau yang kita Hasil wawancara ya, nanti. wawancara di sana. Kalau Kak Nando kan penelitian nih, apa Ya bedanya? kalau saya penelitian di lapangan, observasi sih kalau bahasa Observasi. ini. Observasi di lapangan. Nah saya itu banyak datanya itu dari selain di di teori di bab 2, di bab 3 saya juga itu adalah suatu kayak referensi untuk bab 4-nya nanti. Jadi karena studi lapangan atau observasi di lapangan, ya jawaban dari atau pertanyaan dari yang saya buat untuk narasumber itu, jawaban-jawaban mereka itu ya itu yang akan menjadi penambahan penulisan skripsi saya di bab 4. Nah, misalnya jawaban mereka kayak seperti teori saya di bab 2 banyak dibahas. Nah, berarti ternyata kesimpulannya ya, oh benar, teori yang saya bahas ini ternyata mereka juga mengalami kayak gitu di lapangan, observasi lapangan. Sedangkan kalau bedanya di studi kasus, studi buku literatur begitu, mereka ya paling banyak di perpustakaan baca Ya, buku. jadi data-data dari Data yang kita di ambil buku. itu dari buku. Di bab Buku yang kita 3-nya. Jadi perbedaannya itu letak satunya lebih fokus kepada Buku, kita harus iya. buku, harus Baca pokoknya buku. harus banyak-banyak Banyak baca buku. buku. Banyak-banyak baca Sedangkan buku. kalau penelitian itu observasi lapangan. Observasi lapangan. Wow. Jadi sekarang pilihan ada di tangan kita ya. Kita Ya. tuh memilih yang mana, mau observasi di lapangan atau mau studi buku. Tapi Ya. pasti kedua-duanya Ya, ini dua-duanya. punya apa sih namanya? Beban tersendiri. Iya. Kendala-kendalanya. Kendala Iya, tersendiri. pasti ada. Kalau dari Kak Agus kendala pas kalau misalnya studi buku ini kendala yang paling sering ditemui dan kayaknya Jadi yang paling saya temui itu yang di kendala di buku itu ya. Jadi kalau bukunya tidak lengkap, nah itu yang susah. Ya itu yang susah. Jadi kalau bukunya nggak lengkap, itu susah untuk bisa nyusun skripsi. Ya. Jadi dan cara-cara langkah-langkah yang kita susun itu, jadi harus
teratur dan juga sesuai dengan apa yang kita kerjakan itu, atau sesuai dengan karya ilmiah atau skripsi tersebut. Yang mau Jadi kita kerjakan. tidak bisa tidak bisa sembarang kayak tugas-tugas biasa yang kita langsung ini. Jadi itu harus benar-benar kita menuangkan pikiran kita. Iya. Oke, berarti lebih kepada buku ya. Kalau kakak Iya. sendiri? Ya kalau saya sih ada beberapa tantangan sih ya. Saya sebutkan tantangan aja ketika melakukan observasi di lapangan. Tantangan yang saya temui itu yang pertama pastinya kendala di saat mau wawancara. Apa tuh kakak? Iya, kendalanya kadang kan begini, kita mau wawancara ini narasumber yang sudah janjian sama kita, tapi pas kita mau wawancara ada saja kegiatan yang misalnya mereka itu seperti saya kemarin, ada guru yang tiba-tiba kayak ada kegiatan di rumah, jadi diharuskan pulang cepat karena saya observasinya di sekolah, ya kan. Saya tunggu hanya di sekolah saja, saya tunggu mereka karena saya tahu mereka juga punya kegiatan, punya kesibukan di rumah, jadi saya tidak kayak langsung datangi ke rumah mereka untuk wawancara begitu. Nah terus itu yang pertama mengenai kendala. Yang kedua itu kadang untuk kendala-kendalanya itu pembahasan mereka itu kayak bahasa lah ya, saya lebih tepatnya kadang tidak mudah untuk kita mengerti bahasa mereka gitu. Kenapa pakai bahasa Jawa atau Nah, bahasa bukan bahasa daerah Jawa. atau bahasa apa? Kayak nabaku bahasa mereka. Jadi mereka lebih menggunakan pakai bahasa sehari-hari. Nah, sehari-hari kayak ya kalau saya begitu begini Oh. Nah, Ya karena kan mereka kira ya sudah ini seperti Iya. biasa aja ngobrol. tapi memang saya kayak membuat situasi wawancara tersebut kayak ngobrol sih. Tinggal saya menyaring aja kata-kata dan kalimat mereka. Dan yang ketiga ini mengenai biaya. Biaya. Kalau di khususnya observasi lapangan, baik biaya dan tempat juga kita harus pikirkan sih. Ya, karena mengenai biaya ini kan tidak harus tidak selalu kita pergi itu tidak mengeluarkan biaya, enggak. Pasti mengeluarkan biaya kan. Nah, itu biaya harus kita pikirkan juga kalau mau observasi di lapangan. Kayak teman-teman kakak itu ada sampai luar pulau. Sampai mana tuh? Pak? Sampai yang luar paling pulau. jauh. Kalimantan Barat. Wah, Nah, Kalimantan kan Barat. sedangkan mereka tuh kuliahnya di Jawa. Mereka harus ke tempat penelitian itu karena mendukung sekali dengan judul mereka. Mereka akhirnya keluar pulau. Harus ya. Harus itu, nggak ada kayak daring begitu, nggak bisa. Sulit ya. Nah, itu yang saya pikir yang harus Biaya, dipikirkan Pak. biaya juga. Gitu. Oke. Nah, pada saat ini ya kayak kakak penelitian itu respon sih dari masyarakat terhadap judul yang kakak ambil terus mau diwawancara dengan mereka itu. Oh, kalau saya sih pasti kaget sih. Mereka kaget. Terkejut itu pasti. Nah, gitu. Iya, terkejut mereka. Tapi karena judulnya yang saya ambil itu sedikit sensitif, akhirnya saya menjelaskan kembali kepada mereka agar pemahaman mereka itu sedikit luas gitu. Oh, judul saya itu begini. Akhirnya yang tadinya kaget langsung kayak menerima begitu ya. Oh, begini bahasanya. Oh, ternyata maksudnya seperti ini. Kita harus menjelaskan kembali judul kita. Kadang kan mereka itu nggak semua mengerti dengan bahasanya kita. Karena kita memakai bahasa ilmiah kan. Nah, bahasa ilmiah kita harus jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Akhirnya begini pembahasannya gitu. Nah, Kak Agus Ainus ini Kak. Pernah nggak sih kakak berpikir bahwa kalau setelah kakak skripsi maupun setelah ujian skripsi mau pelayanan 6 bulan tuh pengen mencari tempat yang sesuai dengan apa yang kakak bahas dalam skripsi kakak? Kalau saya itu ya di mana saja bisa, karena judul saya itu enggak Harus satu tempat gitu, enggak. Saya itu di mana tuh bisa ada, karena judul saya itu berkaitan tentang kekhawatiran, jadi di mana saja bisa. Jadi enggak. Ya, jadi kalau ada judul yang ada yang sesuai tempat khusus ya harus itu. Seharusnya seperti Iya, itu. Kalau Kak seharusnya. Nando, pengennya sih di tempat gitu atau gimana? Ya enggak sih, enggak pilih-pilih sih, enggak harus sesuai dengan judul saya sih. Oh, enggak harus. Enggak harus sesuai. Karena menurut saya itu adalah bagian dari tugas hasil
karya kita untuk mahasiswa ya, maksudnya di perguruan tinggi. Nah jadi kalau misalnya selesai nanti atau ini berbicara maksudnya selesai wisuda atau penelitian atau selesai wisuda. Oh ya enggak sih, nggak milih tempat, nggak harus yang sesuai dan mendukung dengan skripsi saya, karena itu paling hanya kita supaya jadi pembelajaran untuk kita sendiri sih, dan kita aplikasikan melalui tindakan kita. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya mengenai judul skripsi kita, baru di situ kita menjelaskan. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya Nah, ada yang pengen juga punya pelayanan yang sesuai dengan judul skripsinya, nggak apa-apa gitu? No, nggak kan? apa-apa, Iya, malahan bagus itu ya kan. Itu. Jadi biar lebih hidup lah istilahnya. Menghidupkan kembali Iya, apa yang menghidupkan apa yang dia sudah kerjakan. Ya, itu sangat bagus sekali. Iya. Kalau ada ya beberapa orang yang pengen mencari yang sesuai. Kalau saya sih nggak harus sesuai juga, nggak apa-apa, terima aja. Secara pribadi ya, kakak itu merasa apa sih manfaat dari skripsi ini, mulai dari memilah judul sampai kepada menyusun lalu dicoret dan akhirnya kalau diterima dan sebagainya. Manfaatnya apa sih yang kakak rasakan? Jadi kalau manfaatnya dari saya itu ya sangat penting sekali untuk kita menyusun skripsi, dan judulnya itu bisa kita gunakan di mana nanti kita bisa berada ya. Jadi apa yang benar-benar kita sudah tuangkan di skripsi kita itu harus hidup, maksudnya kita harus gunakan dimanapun kita akan berada ya. Jadi nggak mestinya kita selesaikan di sebagai tugas akhir ya sudah nggak digunakan lagi. Jadi harus ya dimanapun itu harus kita gunakan Besar banget ya. manfaatnya. Jadi harus bermanfaat bagi kita. Oke, kalau Kak Nando nih, Kalau saya sih manfaatnya itu ya menjadi pembelajaran sih ke depannya, supaya ketika mau menulis sesuatu atau mengerjakan sesuatu atau mendapatkan tugas dari atasan, misalnya saya mengerjakannya dengan sepenuh hati. Itu saja manfaatnya saya. Good banget ya, ternyata waktu kita tidak lama lagi. Terakhir nih Kak, Hmm. mau tahu dong, ketika kakak dalam keadaan terpuruk dengan skripsi kakak, ayat firman Tuhan yang paling kakak rasa, oh ini nih, ini Tuhan kasih kirim, Ya, saya baca jadi- ini Tuhan mau ini ayat Jadi firman kalau Tuhan. dari saya selama saya menyusun skripsi ya, jadi ayat yang menguatkan saya itu terambil di dalam Filipi pasal 4 Ya. dan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 ya, saya baca untuk kita Oke. semua. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan memohonkan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Amin. Jadi itu ayat yang menguatkan saya ketika saya menyusun skripsi. Ya, Kalau bahwa ada- segala sesuatu kesulitan yang saya alami dalam skripsi, nyatakan semua itu ya dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi Oke. Tuhanlah yang memberi kekuatan bagi kita Kalau untuk iya, menyelesaikan skripsi. ternyata itu ya keren banget. Kalau Kak Nando nih, Saya sih lebih kepada motivasi sih, tapi saya kutipnya ada di Alkitab juga yang mengatakan, saya lupa di ayat mana, tapi yang mengatakan kerjakanlah yang menjadi bagianmu, tugasmu. Nah selebihnya serahkan kepada Tuhan. Jadi lebih kepada motivasi begitu. oke, kerjakan apa yang menjadi bagian kita dan selebihnya Tuhan yang Tuhan yang relate ya, kekhawatiran dan juga kerjakan apa yang, kalau kita khawatir sebenarnya kita harus mengerjakan apa Iya. yang menjadi bagian kita, karena selebihnya pasti ya Tuhan menolong. pasti, Iya. Baik pasti. biaya, baik juga buku-buku referensi, yang Hmm, penting yang kita ide mau gitu. usaha seperti Iya, itu ya. iya. Terakhir, pesan untuk adik-adik, buat saya, buat adik-adik tingkat 1, adik-adik mahasiswa, juga kakak-kakak di luar yang mungkin masih semester bawah dalam penyusunan skripsi. Nah, kalau dari saya pesannya ya untuk adik-adik semua ya Mas, yang masih di tingkat bawah, masih tingkat 1, 2, 3, ya belum di tingkat akhir. Pesan saya hanya simpel saja, kerjakan tugas dan tanggung jawab kayak karya ilmiah itu dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab ya. Kerjakan dengan sepenuh hati lah, lebih tepatnya dengan sepenuh hati. Jangan memikirkan masalah ini cepat selesai atau tidak, tapi kita mengerti apa enggak cara mengerjakan atau struktur mengerjakan karya ilmiah itu, karena itu akan berdampak ketika kita mau menyusun skripsi atau nanti di tingkat akhir. Oke. Nah, begitu.
dari Kak Ainu sih buat Ya, kalau pesan saya kepada adik-adik, ya, jadi ketika kita kerjakan segala sesuatu, ya itu harus kita kerjakan dengan serius, ya tidak dengan main-main. Ya, seperti tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kepada kita harus kita kerjakan dengan serius. Supaya ketika nanti kita kerjakan skripsi seperti kakak-kakak yang sekarang, ya itu tidak kewalahan. Ya, jadi kita bisa kerjakan. Sudah. Ya. Dan jangan takut untuk kerjakan tugas, jangan takut untuk kerjakan skripsi ketika nanti ya menghadapi skripsi seperti kakak-kakak kami sekarang, ya pasti Tuhan yang menolong. Nah, jadi itu pesan dari saya kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, lebih kepada kita harus lebih mempersiapkan diri ya, mulai dari Iya, hal-hal lebih yang mempersiapkan biasa, diri. tugas-tugas dan kerjakan dengan baik. Ternyata waktu kita sudah menunjukkan sudah times up ya, selesai waktunya. Ternyata Cepat sekali, perbincangan kita hangat dan kita tidak rasa waktunya sudah selesai. Terima kasih untuk kakak-kakak teman-teman yang telah menonton kami. Ya, di lain kesempatan kita bertemu lagi. Juga terima kasih untuk kakak Ya, sama. Kak Agustinus Ainusi, juga Kak Martian Dogalia yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama dengan kami untuk sama-sama kita sharing seperti itu. Kita mau tutup acara kita dalam doa dengan kasih oleh Kak Nando berdoa untuk menutup Terima kasih. acara kita. Iya. Ya baik, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa untuk malam hari ini, di mana pada kesempatan ini Tuhan kami bersyukur dengan banyak hal yang kami perbincangkan, banyak hal yang kami bicarakan. Biarlah itu semua dapat menjadi suatu pembelajaran kedepannya bagi kami setiap mahasiswa, baik di tingkat bawah maupun tingkat akhirnya Tuhan. Dan kedepannya juga kami mau terus berharap dan berserah kepada Engkau buat setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan dosen kepada kami. Mampukan kami semua untuk mengerjakannya dengan baik adanya. Dan untuk aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih untuk Kak Nando. Sama-sama. Salam, tetap semangat. Kerjakan tugas kita dengan Oke. baik. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.